Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Guru Ani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah menghitung rencana anggaran biaya bangunan pada lembar kerja Excel. Pertama kali yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi semua pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan gambar kerja atau gambar gestek. Sesudah itu, semua pekerjaan yang sudah diidentifikasi tadi dihitung volumenya, kemudian disusun pada sebuah daftar, seperti yang tampak pada layar ini. Pada kolom B, ini adalah daftar semua pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian di sini ada perhitungan volumenya, dan pada kolom yang saya warnai ini adalah hasil perhitungan volume pekerjaan yang sudah dilakukan. Kemudian sesudah itu yang harus dilakukan adalah menghitung harga satuan pekerjaan menggunakan daftar analisis. Di sini saya menggunakan daftar analisis SNI. Bisa dilihat pada worksheet ini. Ini adalah daftar analisis yang sudah saya susun berdasarkan pekerjaan yang akan dikerjakan. Misalnya, pada identifikasi pekerjaan terdapat pekerjaan pemasangan dan pengukuran boplang. Maka kita juga harus menghitung harga satuan pengukuran dan pemasangan boplang dengan menggunakan daftar analisis. Selanjutnya, di sini ada pekerjaan galian tanah. Maka pada daftar analisis kita juga harus menghitung harga satuan galian tanah. Demikian, semua pekerjaan yang akan dilakukan harus dihitung harga satuannya menggunakan daftar analisis. Untuk menghitung harga satuan pekerjaan, kita harus mengetahui harga bahan dan upah tenaga. Untuk itu, kita perlu membuat daftar yang isinya adalah harga bahan yang akan digunakan, juga upah tenaga. Harga bahan dan upah tenaga ini bisa kita peroleh dengan cara yang pertama, bisa dengan survei langsung ke penyedia, jadi bisa ke toko langsung ataupun ke lingkungan sekitar kalau kita membutuhkan referensi tentang upah tenaga. Yang kedua, kita bisa menggunakan standar harga bahan dan upah tenaga yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Di sini yang saya gunakan adalah standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ini saya susun secara berurutan. Kemudian sesudah itu kita kembali ke worksheet daftar analisis. Di sini kita memasukkan harga bahan dan upah tenaga agar mendapatkan harga satuan pekerjaan. Caranya, kita buat link saja antara worksheet daftar harga bahan dan upah tenaga tadi dengan worksheet analisa. Ini saya hapus dulu ya untuk saya tunjukkan bagaimana caranya. Langkah-langkahnya adalah dengan klik pada sel ini, kemudian ketik sama dengan. Ini adalah bahannya kayu meranti ya. Setelah itu kita ke worksheet bahan dan upah. Kemudian cari kayu meranti 57. Ini adalah harganya. Saya klik di sini, kemudian tekan enter. Selanjutnya ini ada bahan paku ya, paku biasa 2-5. Taruh kursor di sini, ketik sama dengan. Kemudian ke worksheet bahan dan upah, cari paku. Ini paku, harganya di sini. Langsung klik pada harga ini, tekan enter. Papan sengon sama dengan kita ke bahan dan upah, cari papan sengon. Ini ya. Klik enter. Demikian juga untuk tenaga. Yang pertama ada tukang kayu, saya taruh kursor di sini sama dengan kita ke worksheet bahan dan upah, kita cari tukang kayu. Klik sini, enter.
Kemudian pekerja sama dengan ke worksheet bahan upah pekerja. Demikian selanjutnya untuk kepala tukang dan mandor. Sesudah itu pada kolom G ini adalah hasil perkalian antara ini ya koefisien dengan harga satuan bahan. Kalau di sini berarti hasil perkalian antara koefisien dengan upah per satuan tenaga. Bisa dilihat rumusnya ketika saya klik sel ini E39 ini ya, E39 itu adalah harga satuan bahan dikalikan C39. C39 itu ini, itu adalah koefisien. Hasilnya yang ada pada sel G39. Demikian ini juga seperti itu, rumusnya adalah pada kolom koefisien dikalikan kolom harga bahan. Sesudah itu ini dihitung semua dan hasilnya adalah ini 134.191. Ini adalah harga satuan untuk pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang. Ini artinya bahwa untuk mengerjakan 1 meter panjang pengukuran dan pemasangan boplang itu membutuhkan biaya Rp134.191. Demikian seterusnya semua pekerjaan yang akan dilakukan itu dihitung harga satuannya satu demi satu sampai lengkap. Sesudah itu kita membuat worksheet untuk menghitung RAB. Di sini bisa dilihat pada kolom pertama itu adalah nomor urut pekerjaan. Kemudian kolom kedua ini adalah uraian pekerjaan. Macam-macam pekerjaannya apa saja. Dan pada kolom ketiga ini ada kode analis. Jadi kita menggunakan analis SNI, kodenya berapa ditulis di sini. Kemudian pada kolom D ini ada volume. Ini adalah volume pekerjaan yang tadi sudah dihitung pada tahap pertama. Dan ini adalah satuan dari pekerjaannya. Dan ini adalah harga satuan. Ini adalah harga satuan pekerjaan yang tadi sudah dihitung dengan daftar analisis ini. Nah, ini. Kemudian selanjutnya ini adalah jumlah harga. Ini artinya hasil kali antara volume dengan harga satuan. Ketemunya di sini. Setelah itu nanti ini akan dihitung secara kumulatif menjadi rencana anggaran biaya bangunan. Caranya ini bisa dilihat, ini adalah terhubung dengan worksheet ini analisis. Caranya ini saya hapus dulu ya untuk saya tunjukkan caranya. Volume pekerjaannya juga saya hapus dulu. Caranya yang pertama adalah memasukkan harga satuan pekerjaan ke sini berdasarkan perhitungan pada daftar analisis tadi. Saya klik pada sel ini, kemudian ketik sama dengan, kita ke daftar analisis pekerjaan boplang yaitu tadi. Ini adalah harga satuannya. Saya klik di sini, kemudian tekan enter. Selanjutnya ini ada pekerjaan galian tanah. Ketik sama dengan, saya ke worksheet daftar analisis, kita mencari pekerjaan galian. Ini adalah harga satuannya. Klik di sini, tekan enter. Selanjutnya ada pekerjaan urukan tanah kembali. Saya taruh kursor di sini, kemudian sama dengan saya ke daftar analisis untuk mencari pekerjaan urukan tanah kembali. Ini ya, klik di sini, tekan enter. Ini urukan pasir, taruh kursor di sini sama dengan ini adalah harga satuannya, harga satuan urukan pasir. Klik di sini, tekan enter. Sesudah itu, pada kolom volume pekerjaan ini, kita juga memasukkan dengan cara yang sama. Jadi biar ngeling, biar nanti ketika satu berubah semuanya akan berubah. Saya klik pada sel ini ya. Kemudian ketik sama dengan,
saya ke worksheet volume pekerjaan untuk pengukuran dan pemasangan tuplang. Ini, klik di sini, tekan enter. Ini juga demikian, galian tanah sama dengan galian tanah. Klik di sini, tekan enter. Urukan tanah kembali sama dengan saya ke volume pekerjaan, urukan tanah di sini, klik enter. Kemudian urukan pasir sama dengan saya ke volume pekerjaan, mencari volume pekerjaan urukan pasir. Ini ya, yang dimaksud adalah urukan pasir di bawah fondasi. Saya klik di sini, tekan enter. Demikian sampai semua pekerjaan itu terhitung sehingga diketahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing pekerjaan yang akan dilaksanakan. Sesudah itu terakhir semua dijumlah. Kalau ini jumlahnya ada di sini, saya bikin boldnya. Nah, ini adalah hasil perhitungan rencana anggaran biaya bangunan semuanya secara keseluruhan. Demikian tadi langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika kita menghitung rencana anggaran biaya bangunan pada lembar kerja Excel. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.